Ya, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa ini adalah persekutuan yang pertama Komisi Wanita Elizabeth di tahun 2021. Masih semangat kan ibu-ibu semua? Kita dalam mengawali tahun ini harus penuh dengan semangat. Kita akan bersama-sama bersekutu. Sebelum kita masuk di dalam persekutuan kita, saya ajak kita semua di dalam pujian penyembahan. Sebab apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, apapun yang dapat kita lakukan di hadapan Tuhan, sukacita dan berkat yang kita terima itu hanya karena anugerah-Nya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Kita akan memuji pujian semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilita kita, bukan karena kekayaan kita, tapi semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitamu, bukan karena kekayaan, karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Pujian ini sekali lagi. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakai. Itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Kasih yang diberikannya kepada kita, maka kita sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Bukan karena hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, tetapi jika kita bisa melakukan hal-hal yang baik itu, semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Karena anugerah-Nya diberikannya pada
Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih bahwa kehidupan kami semua adalah karena anugerah-Mu. Engkau yang telah menolong dan memampukan kami ada sampai dengan hari ini dan terus memuliakan Tuhan. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami rindu mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya pertolongan-Mu datang atas kami. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu dan kami serahkan waktu bersekutu kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema kita adalah Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita, ibu-ibu yang di rumah, boleh mengikutinya dengan bersuara, membaca bersama dengan saya, boleh juga menyimak. Saya akan bacakan Kejadian 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang CCTV itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan banyak tempat, ya. Di rumah ibu-ibu ada CCTV, ya, untuk menjaga supaya aman. Di toko ibu-ibu ada CCTV, itu juga tujuannya supaya menjaga, karena ada banyak kejahatan yang bisa tertangkap dengan kamera CCTV. Di gereja ini pun kita memasang CCTV untuk menjaga, untuk melihat kembali kalau ada sesuatu yang buruk yang terjadi, kita bisa cek lagi, bisa diulang lagi. CCTV itu merupakan sesuatu hal yang diperlukan pada saat-saat sekarang ini, menjadi sesuatu hal yang penting karena itu bisa menjadi mata kita, perwakilan dari mata kita untuk menyaksikan apa yang terjadi di dalam sebuah tempat atau di dalam sebuah ruangan.
kadang-kadang kita tanpa sadar melakukan aktivitas seperti biasa, bahkan mungkin kalau ada pencuri-pencuri yang masuk ke dalam sebuah rumah atau sebuah toko dan tidak tahu ada CCTV di situ, maka dia akan melakukan kegiatannya itu, kejahatannya itu dengan santai, dengan biasa saja. Karena tidak merasa bahwa ada yang mengamati. Tidak merasa ada yang mengamati. Beda ketika kalau misalnya ada pemilik toko, dia pasti akan mikir-mikir bagaimana caranya mencuri di suatu tempat itu. Tapi ketika CCTV dan tidak kelihatan, dia melakukan sesuatu sesuka hatinya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang jika boleh diakui kehidupan kita di hadapan Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita melihat mata Tuhan itu seperti sekedar CCTV atau bahkan lebih parah CCTV yang mati mungkin ya. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas kita di rumah, kita ngomong sesuka hati kita. Ada satu ibu yang curhat sama saya kalau misalnya dia tidak ungkapkan apa yang ada di dalam hatinya jadi darah tinggi. Jadi kalau mau marah-marah aja, kalau mau ngumpat-ngumpat aja, kalau mau ngina-ngina aja, supaya darah tingginya nggak kumat. Nah, ini sesuatu hal yang mengerikan karena akan membawa kita kepada dosa. Ketika kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak dengar saya ngomong apa. Tuhan tidak tahu apa yang saya pikirkan. Kalau saya pikir jahat tentang orang lain, Tuhan tidak tahu. Ini lebih parah. Kita melihat kehidupan kita membangun relasi dengan Tuhan hanya kadang-kadang ketika kita berdoa, kita menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan dan kita merasa Tuhan mendengar. Kalau enggak, Tuhan tidak mendengar saya. Sehingga kita bebas melakukan hal yang kita suka. Tapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempercayai firman Tuhan bahwa mata Tuhan itu tertuju ke segala arah. Semua orang dilihat, semua orang diperhatikan. Karena kita kadang menganggap bahwa Tuhan tidak ada di sini. Karena saya tidak bisa lihat Tuhan. Tuhan tidak ada di sini karena di sini hanya ada kekacauan. Masa iya kalau Tuhan lihat ada kekacauan dibiarkan? Tuhan tidak ada di sini karena kita mengalami pandemi. Udah kelihatan jumlah kasus COVID menurun. Kita udah senang-senang tiba-tiba melonjak lagi, naik lagi. Apakah Tuhan ada di sini? Seringkali itu yang menjadi pertanyaan kita. Ketika saya susah, ketika saya punya pergumulan, suami saya punya pergumulan, Tuhan ada di mana? Nah, ini yang seringkali kita pertanyakan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ada. Dia menampakkan dirinya. Walaupun tidak secara kasat mata, kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita melihat Tuhan, tidak seperti itu. Tetapi Tuhan menampakkan dirinya. Bagi Yakub pada waktu itu, bagi tokoh-tokoh Alkitab, tetapi bagi kita juga pada hari-hari ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian pasal 35 ini, bagaimana Tuhan menampakkan dirinya. Apa makna Tuhan menampakkan dirinya? Tuhan menampakkan dirinya dalam tujuan apa sehingga kita bisa merasakan bahwa Dia ada dan menampakkan dirinya kepada kita. Yang pertama, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-1. Perikop ini diawali dengan kata Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah pergi ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu." Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ini bukan kali pertama bagi Yakub melihat penampakan diri Allah. Ya, memang pada zaman itu dan zaman sekarang beda ya. Pada waktu itu Tuhan betul-betul menunjukkan dirinya di Betel. Dia melihat ada seorang yang kemudian dia bergulat dengan orang itu. Dan kemudian dia diberkati dan di situ dia tahu bahwa Tuhan sedang datang menampakkan dirinya kepada Yakub ketika dia lari dari Esau.
Di dalam bagian ini Allah berfirman lagi kepadanya, pergilah ke Betel, sudah pernah ke sana dan sekarang pergilah lagi ke sana. Mengapa Allah berfirman demikian kepada Yakub? Ternyata ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca kembali Kejadian pasal yang ke-28, maka di situ kita akan melihat bahwa Yakub sebelumnya sudah pernah berjanji, bernasar kalau bahasa Alkitab itu ya. Jadi bukan hanya sekedar janji yang kalau nanti janjian ketemu di sana ya, terus kemudian hujan gak jadi. Bukan begitu, tetapi ini sebuah nasar, sesuatu yang harus dilakukan yang sifatnya seperti hutang mengikat begitu. Dia bernasar kepada Tuhan kalau dia bisa pulang dengan selamat dari pada waktu itu kondisinya adalah Yakub ini berhasil menipu Esau dan mengambil hak kesulungannya. Esau marah mengejar dia sehingga dia disuruh ibunya untuk lari kabur. Nah ya, dia pergi ke rumah pamannya dan hidup di sana sebagai asistennya Laban. Nah, ketika itu dia berjanji kepada Tuhan kalau misalnya nanti dia kembali, dia datang kepada Esau, lalu Tuhan memberikan pertolongan kepada dia, dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, maka dia akan mendirikan sebuah mezbah. Nah, dia membuat sebuah tempat untuk menyembah Tuhan secara khusus untuk menandakan bahwa dia benar-benar menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi kalau ibu-ibu melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-33, di situ ada sebuah pertemuan yang sangat indah antara Esau dan Yakub. Esau tidak lagi marah karena perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Yakub dan mereka bisa berbaikan kembali. Tetapi Yakub lupa dengan janjinya kepada Tuhan. Seringkali itu ya, katanya penyakit segala umat dan segala umur itu adalah lupa. Tetapi hati-hati dengan lupa ini, karena ini bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi tidak baik juga. Sehingga di situ Allah menampakkan dirinya kepada Yakub sebagai pengingat. Yang pertama, Allah menampakkan dirinya kepada Yakub sebagai pengingat, mengingatkan Yakub akan janjinya kepada Tuhan. Tuhan hadir di dalam kehidupan orang percaya yang dalam perjanjian baru dan di zaman kita saat ini Allah hadir dalam pribadi Roh Kudus untuk mengingatkan, mengarahkan, mengajar, menginsyafkan kita, memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi dosa kita di hadapan Tuhan. Karena manusia itu gampang lupa atau pura-pura lupa juga bisa ya. Ibu-ibu dengan banyak sekali pikiran di rumah, lupa itu jadi sesuatu hal yang wajar. Ya, belum tua sudah lupa. Kadang-kadang saya dikatakan seperti itu sama beberapa orang karena ada hal-hal yang saya lupakan untuk dikerjakan. Dan di sini Allah berfirman kepada Yakub untuk mengingatkan supaya dia jangan berbuat dosa dengan mengingkari nasarnya di hadapan Tuhan. Sehingga Allah mengingatkan Yakub dan Allah mengingatkan dia untuk, ayo kamu pernah berjanji untuk menjadikan saya satu-satunya Tuhan di dalam kehidupanmu seperti nenek moyangmu. Nah, sehingga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya dalam kehidupan kita, memang Allah menampakkan dirinya kepada saya. Kalau di dalam hati kita pernah menerima sebuah firman ataupun peringatan supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, diingatkan akan dosa-dosa kita, maka Allah hadir dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Jika ada seorang yang Tuhan pakai, atau ada suatu suara di dalam nurani ibu-ibu yang mengingatkan, jangan melakukan itu, sebab itu adalah sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan sedang menjumpai ibu-ibu. Manusia maunya kalau ketemu Tuhan, ketemu jumpa begini ya,
Seperti saya sekarang, meskipun kita tidak bertemu fisik, tapi ibu-ibu tahu saya menampakkan diri kepada ibu-ibu melalui pelayanan Komisi Wanita secara online ini. Sehingga kita katakan kalau Tuhan mau menyatakan diri, mau menampakkan diri, harus kelihatan di mata saya. Tidak. Tetapi ketika dia datang dan mengingatkan kita akan janji-janji yang kita buat di hadapannya, ataupun mengingatkan kita agar tidak melakukan kesalahan dan dosa di hadapannya, Tuhan sedang menampakkan diri kepada ibu-ibu. Lalu apa yang bisa ibu-ibu lakukan ketika Tuhan mengingatkan? Ini menjadi refleksi bagi kita yang pertama. Dari makna yang pertama, Tuhan menampakkan dirinya sebagai pengingat bagi umatnya. Sehingga ketika hati nurani ibu-ibu menegur kita akan perkataan kita yang buruk, tingkah laku kita yang buruk, jangan mengabaikannya. Karena itu artinya kita mengabaikan suara Tuhan. Yang kedua, Tuhan menampakkan dirinya sebagai seorang penyelamat. Tuhan menampakkan dirinya sebagai penyelamat. Hal yang menarik yang dilakukan oleh Yakub setelah dia diingatkan Tuhan akan janjinya, Yakub panggil semua orang yang ada di rumahnya. Lalu kemudian semua orang yang bersama dengan dia bilang seperti ini. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah sikap tindakan yang memperhatikan Tuhan mengingatkan diri Yakub. Ketika Yakub diingatkan akan nasarnya, Tuhan mengingatkan Yakub akan janjinya. Yakub tidak katakan, iyalah Tuhan tahu aku, nanti ya. Tidak demikian. Tetapi saat itu juga dia berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di rumahnya, mempersiapkan diri untuk membuat sebuah mezbah. Mereka tidak hanya butuh uang untuk membangun mezbah, mungkin ya mendirikan batu, menaruh batu-batu di situ lalu kemudian membuat sebuah mezbah, tidak. Tetapi Yakub tahu apa yang harus dipersiapkan untuk membuat sebuah mezbah, yaitu penyucian dirinya. Itu sebabnya dia mengatakan jauhkanlah dewa-dewa asing. Nah, ini merupakan sebuah informasi bagi kita bahwa walaupun Yakub ini adalah umat Allah, tapi ternyata orang-orang yang hidup dengan dia ada juga yang menyembah berhala. Jangan pikir kalau keluarga kita adalah keluarga Kristen sejak dari orok, ya, bukan berarti bahwa kita di dalam keluarga itu sudah hidup dengan aman dan benar di hadapan Tuhan. Karena faktanya dalam keluarga Yakub yang turun-temurun adalah umat Allah, orang yang dijanjikan Allah janji berkat, ternyata orang-orang yang hidup di tengah-tengah keluarga Yakub itu juga orang-orang yang menyembah dewa-dewa asing. Mungkin bukan Yakub dan 12 anaknya, mungkin ini adalah budak-budaknya atau pegawai-pegawai yang dia punya, ataupun orang yang bekerja di rumahnya, mungkin mereka. Tetapi ketika Yakub memerintahkan mereka menjauhkan dewa-dewa asing, ini membuktikan bahwa dia mau menyucikan orang-orang itu, membawa orang-orang itu untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, supaya dewa-dewa asing itu juga jangan meracuni pikiran dia dan anak-anaknya, dan kemudian mempengaruhi membawa dia menjadi penyembah berhala juga. Ini sebuah tindakan penyucian yang dilakukan oleh Yakub. Dan di dalam bagian ini kita melihat bagaimana dia mempersiapkan bukan hanya persiapan secara fisik, tetapi lebih daripada itu, dia mempersiapkan dirinya secara spiritual, secara mental. Dia betul-betul menyucikan dirinya. Ketika kita mau ke gereja, kita bersyukur ibadah tatap muka kita terus berjalan dan terus berdoa ya ibu-ibu, supaya tidak ada kasus COVID di gereja kita, walaupun ibadah kita sudah
tatap muka, kita tetap dilindungi Tuhan, aman, supaya peribadatan juga tetap terus jalan, hamba-hamba Tuhan yang melayani juga diberikan kesehatan. Ketika kita mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah tatap muka, peribadatan itu tidak hanya sekedar kita siapkan, kita mandi pagi-pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarga saya sebelum saya ibadah, ataupun kemudian berdandan yang cantik pakai baju apa ya. Bukan seperti itu saja. Tapi hal yang paling penting yang kita pelajari dari seorang Yakub adalah dia mempersiapkan hatinya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dia menyingkirkan berhala-berhala yang ada di dalam diri orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya ketika mereka menyembah Tuhan, mereka sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sekedar datang di dalam sebuah peribadatan, tetapi hati kita masih dipenuhi kebencian, dipenuhi amarah, tidak mau mengampuni, kekecewaan, apa arti ibadah kita? Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan. Saul dengan penampilannya yang begitu gagah, Tuhan menolaknya. Dan Tuhan memilih Daud yang kemerah-merahan dan tidak berpengalaman. Karena Daud memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Ketika mereka melakukan ini, ketika Yakub melakukan ini, maka kemudian dikatakan di sana, di dalam ayat yang ke-4, mereka berangkat ke Betel, tapi kemudian dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-5, berangkatlah mereka dan kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Apa maksud dari ayat ini? Ya, kita membacanya dan kita mungkin bertanya-tanya, lah kenapa kok dikejar-kejar? Apa yang mereka lakukan? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari mengintip sedikit di dalam Kejadian pasal yang ke-34. Di situ ada sebuah kejadian di mana Dina, anak perempuan satu-satunya dari Yakub ini, bertemu dengan seorang yang bernama Sikem. Dia adalah anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu, ya, di tanah Kanaan. Sikem ini jatuh cinta sama Dina, lalu kemudian melarikannya dan memperkosanya. Kemudian kedengaranlah oleh Yakub, Hemor datang dengan Sikem dan minta supaya bisa menikahi Dina, anaknya. Tetapi dia juga kemudian memberitahukan tentang kejadian memalukan yang dilakukan oleh Sikem kepada Dina. Dan kemudian kedua kakak Dina, lalu kemudian Yakub dan anak-anaknya mengetahui bahwa Sikem ini sudah melakukan sesuatu yang buruk terhadap Dina. Dan kemudian Simeon dan Lewi, kedua kakak dari Dina ini, memiliki sebuah jalan keluar yang tidak baik juga. Mereka katakan kepada Sikem, kepada Hemor, bahwa mereka boleh mengambil Dina sebagai istri dari Sikem, tetapi dengan syarat mereka harus menyunat, ya, harus bersunat. Dan semua orang laki-laki yang ada di Hewi itu harus bersunat, karena itulah orang Yahudi. Orang Yahudi, tanda dari mereka adalah umat Allah adalah mereka bersunat. Maka disuruhlah mereka bersunat. Lalu kemudian ketika mereka bersunat pada hari yang ketiga, ketika masih dalam proses pemulihan, ya, kekuatannya pasti menurun. Dan disitulah Simeon, Lewi dan kemudian yang lainnya menyerang Hewi dan membunuh orang-orang yang ada di sana, mengambil Dina pulang dan kemudian menghancurkan kota itu. Kejadian ini tidak kemudian di dalam Kejadian 34 tidak diceritakan bagaimana akhirnya, tetapi kita bisa mengetahui, ya, kita bisa tahu bahwa itu menimbulkan kemarahan bagi Sikem, Hemor dan orang-orang Hewi, sehingga ketika Allah meminta Yakub pergi ke Betel, ini tidak dalam kondisi aman dan damai. Mereka ini sedang ada
potensi perang dengan orang-orang Hewi, dengan orang-orang Kanaan. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Simeon dan Lewi dan orang-orang Israel pada waktu itu terkait dengan kisahnya Dina. Sehingga ketika Yakub ini mau ke Betel, dia tidak kemudian ya udah yuk pergi yuk besok ada waktu. Tidak demikian. Tetapi dia berada dalam situasi yang sangat sulit, karena kalau dia pergi maka dia harus bersiap dengan resiko diperangi di tengah perjalanan. Karena Betel letaknya dekat dengan Sikem. Kalau dia tidak pergi, maka dia mengingkari janjinya kepada Tuhan. Maka kalau Tuhan marah kepada dia, maka kita tahu penghukuman Tuhan juga bagi Yakub seperti apa. Sehingga ketika dia berangkat ke Betel, di sini dia berangkat dalam imannya. Itu sebabnya ketika dia mau berangkat ke sana, dia mempersiapkan dirinya, menyucikan dirinya supaya dia berkenan kepada Tuhan dengan semua rombongannya. Dia juga menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bersama-sama di dalam cerita yang kita baca tadi bahwa kedahsyatan yang dari Allah itu meliputi mereka sehingga mereka tidak dikejar. Tuhan menyelamatkan mereka. Secara logisnya kalau mereka berjalan menuju ke Betel dan dilihat oleh Sikem dan Hemor dan orang-orang yang ada di sana yang marah karena pembunuhan itu, sudah pasti akan mengejar mereka. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Walaupun Simeon dan Lewi ini melakukan kesalahan, karena setelah itu Yakub katakan, kamu melakukan sesuatu hal yang buruk. Tapi Tuhan tetap menolong mereka, menyelamatkan mereka dari situasi itu. Kenapa? Karena Yakub membawa keluarganya, minta ampun di hadapan Tuhan, berlutut menyucikan dirinya, menjauhkan Allah-Allah asing dari hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Mungkin saat ini ibu-ibu mengalami situasi kondisi yang sulit secara ekonomi dengan keluarga ataupun kesehatan. Mengalami situasi yang sulit. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari, Tuhan menyelamatkan kita. Sejauh kita hidup berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yakub. Yang ketiga, Allah menampakkan dirinya kepada Yakub sebagai penjamin. Yang pertama sebagai pengingat, ya ingat-ingat mengingatkan dia akan dosanya. Yang kedua sebagai penyelamat, walaupun Simeon dan Lewi dan orang-orang Israel melakukan kesalahan dengan membantai orang-orangnya Raja Hemor. Tetapi karena Yakub meminta pengampunan Tuhan, menyucikan dirinya, Tuhan menyelamatkan dia. Pengampunan Tuhan tidak ada batasnya. Yang ketiga, Tuhan menampakkan dirinya sebagai penjamin. Sebagai penjamin. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Khususnya dalam ayat yang ke-11, firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Ini sebuah jaminan bagi Yakub, bagi Ishak, bagi Abraham. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Manusia suka lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia mengingat janjinya dan dia menjamin bahwa Yakub akan mendapatkan jaminan keselamatan dan berkat seperti yang dijanjikan kepada Abraham dan juga kepada Ishak. Dia menjamin kehidupannya. Di sini iman Yakub kembali diteguhkan juga oleh Allah melalui janji yang diingatkan. Ya kadang-kadang kita ini harus
harus mengingat kembali memori atau kenangan ibu-ibu yang baik ya maksudnya, supaya kita bisa mulai muncul pengharapan. Ketika kita dalam situasi yang sulit sekarang ini, mungkin secara ekonomi, ibu-ibu yang dulunya hanya ibu rumah tangga sekarang harus berjuang juga untuk bantu suaminya secara perekonomian. Coba ingat kembali masa-masa sulit di waktu-waktu yang dulu dan bagaimana penyertaan Tuhan menolong. Maksud saya yang diingat-ingat bukan memori yang buruk ya, tetapi di mana kejadian-kejadian yang kita alami dan Tuhan menyelamatkan kita. Itu akan meneguhkan kembali iman kita. Yakub di sini ketika dia diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak itu menjadi penghiburan bagi dia. Sehingga kemudian imannya diteguhkan dan dia benar-benar istilahnya sepenuh hati ya membuat mezbah bagi Tuhan. Karena di situ dia melihat bahwa Tuhan itu menjamin dan janjinya tidak pernah berubah dari Abraham, Ishak, Yakub dan seluruh orang Israel. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Allah menjamin kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub, Allah juga pasti menjamin kehidupan ibu-ibu sekalian. Jangan pernah khawatir dan gentar. Ingatlah kembali pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan biarlah pengharapan itu mengerjakan kekuatan semangat di dalam diri kita untuk menjalani kehidupan kita. Pandemi COVID-19 jangan berharap kepada vaksin. Vaksin itu sebuah upaya manusia yang dilakukan dengan sangat bijak oleh pemerintah kita dan para ilmuwan. Tetapi pengharapan yang sejati bukan ada pada vaksin. Tetapi pengharapan yang sejati itu ada pada Allah. Bahwa dia sanggup menolong melindungi kita. Bagi ibu-ibu yang mengalami situasi-situasi yang sulit, berpengharapanlah kepada Tuhan. Sebab pengharapan yang sejati hanya ada pada Tuhan. Dia adalah Allah yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita ketika kita datang kepadanya, bersandar kepadanya, mencari dia. Dia menyelamatkan kita dengan kuasanya yang ajaib. Dan yang ketiga, dia menjamin kehidupan kita. Jangan takut kita akan menjadi orang yang kelaparan, yang tidak berdaya, yang putus asa, tetapi biarlah pengharapannya menghidupkan kita bahwa dia menjamin kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengingatkan kami akan janji-janji-Mu, janji-janji kami, dan juga kami terhadap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami sungguh dibawa kembali kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau Allah yang menyelamatkan kami, dan Engkau Allah yang menjamin kami. Di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa bersandar berharap kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran-Mu, bukan di dalam hawa nafsu dan dosa kami. Karena kami tahu bahwa Engkau mengawasi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau menolong kami untuk boleh mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kami, mengerjakan keselamatan kami dengan setia di hadapan Tuhan dengan bersandar bergantung kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita mempersiapkan diri kita dan kita masuk di dalam doa-doa kita. Shalom ibu-ibu, kita berjumpa kembali di persekutuan Komisi Wanita Elizabeth ini. Kita akan sama-sama berdoa. Untuk doa syafaat ini saya akan memimpin, yaitu yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk perencanaan vaksinasi yang masih terus diuji. Beberapa vaksin telah sampai di kota-kota besar, salah satunya di kota Surabaya. Berdoa supaya tidak terjadi kecurangan, kekacauan saat pelaksanaan vaksinasi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mohon Tuhan supaya Engkau melawat bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Tolong ya Bapa, rencana dari pemerintah untuk memberikan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan.
supaya vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Dan khususnya vaksinasi ini sudah tersebar di kota-kota besar, khususnya di kota Surabaya Tuhan. Kiranya vaksinasi ini boleh dilakukan tanpa ada kecurangan dari semua pihak yang berlaku Tuhan. Tolong Bapa supaya Engkau sendiri Tuhan yang turun tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi semua rakyat-Mu di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa sembah kami. Amin. Yang kedua, kita akan juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo supaya Tuhan senantiasa melindungi dan memimpin Bapak Presiden dalam menjalankan ketegasan dan keadilan bagi bangsa Indonesia ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, yang melakukan pekerjaan di Indonesia ini Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan, supaya Bapak Presiden kami ini melakukan segala yang terbaik bagi rakyat dan bangsa ini Tuhan. Tolong Bapak, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan bagi Bapak Presiden kami, juga para wakil dan menteri-menterinya ya Tuhan, supaya mereka ini dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketegasan dan penuh keadilan ya Bapak. Mohon ya Tuhan, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memelihara kehidupan bagi Bapak Presiden kami, juga para wakil-wakilnya Tuhan. Berikanlah mereka ini Tuhan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa sembah kami ini. Amin. Yang ketiga, kita juga akan berdoa bagi gereja kita. Berdoa untuk kebaktian umum yang hingga saat ini masih dapat terlaksana, supaya tetap dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami Tuhan, yang sudah melakukan ibadah tatap muka di bulan Desember ini Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh tetap berjalan dengan baik ya Tuhan. Tolong Bapa, supaya Engkau sendiri Tuhan yang turut campur dalam setiap ibadah kami ini, yang boleh mengikuti ibadah kami ini Tuhan. Oh Yesus, kiranya berkat-Mu selalu ada untuk kami semuanya ya Tuhan, supaya ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar dan baik Tuhan, tanpa ada yang menjadi korban dari COVID ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sterilkan tempat kami, sterilkan gereja kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa sembah kami. Amin. Kita juga akan berdoa untuk setiap anggota jemaat supaya tetap mampu menjaga persekutuan dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat kami ini supaya tetap bisa menjaga persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Mohon Tuhan supaya Engkau melawat setiap kami ya Tuhan, supaya kami ini selalu dekat kepadamu Tuhan. Berikanlah kesadaran dan pertobatan bagi kami semua Tuhan di masa-masa pandemi ini, supaya kami tetap dekat dan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa sembah kami. Amin. Kita juga akan sama-sama berdoa untuk Komisi Wanita. Berdoa bagi ibu-ibu Komisi Wanita, yaitu kita akan berdoa untuk Ibu Dr. Ratna dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapak, kita juga akan sama-sama berdoa Tuhan untuk ibu-ibu Komisi Wanita Elizabeth ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anggota Komisi Elizabeth Tuhan, khususnya kami berdoa untuk Ibu Dr. Ratna yang menjalankan tugas pelayanan di dalam bidang kesehatan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menjaga Bu Ratna ini Tuhan. Engkau kiranya menjaga dan memberikan kesehatan kepada Bu Ratna ini Tuhan dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya Tuhan. Oh Bapa di surga, Engkau sudah memakai Bu Ratna ini sebagai alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oh Bapa, kami serahkan Tuhan untuk Bu Ratna dan seluruh keluarganya. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan memberikan kesehatan bagi seluruh keluarga Bu Ratna ini dan menjaga Pak Samuel serta anak-anak mereka ya Tuhan, di dalam persatuan, di dalam kekeluargaan mereka Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan turun tangan untuk menjamah mereka ya Tuhan, dan memberikan bilur-bilur tangan kasih-Mu Tuhan di dalam kesehatan tubuh jasmani mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan yang dari Engkau di dalam keluarga Ibu Ratna ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesusku. Kita juga akan sama-sama berdoa untuk Ibu Gioklan supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam pribadinya. Tuhan menjamah dan menyembuhkan dari pergumulan sakitnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami juga akan sama-sama berdoa ya Tuhan untuk Ibu Gioklan ini Tuhan, supaya Tuhan senantiasa mendekatkan diri kepada Ibu Gioklan ini Tuhan, supaya Ibu Gioklan ini senantiasa Tuhan selalu dekat dan selalu berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Tolong Bapa, kuasa-Mu selalu dekat untuk Ibu Gioklan ini Tuhan, menjamah dan menyembuhkan sakitnya Tuhan. Oh Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya melalui bilur-bilur tangan kasih-Mu ini Tuhan, Engkau menjamah setiap bagian-bagian tubuh yang dirasakan sakit oleh Ibu Gioklan ini, supaya Tuhan sendiri yang akan menghilangkan rasa sakit ini Tuhan, dan membersihkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh Ibu Gioklan saat ini juga ya Bapa. Tolong Bapa, berikan kesembuhan-Mu dan mujizat-Mu untuk Ibu Gioklan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk seluruh keluarga Ibu Gioklan ini. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja dan membasuh seluruh kesehatan mereka senantiasa Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan seluruh keluarga Ibu Gioklan ini ke dalam kuasa tangan-Mu saja Bapa. Amin. Kita juga akan sama-sama berdoa untuk Ibu Intiani supaya Tuhan memulihkan kondisinya dari sakit dan mengalami kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Dan saat ini Bu Intiani sudah disembuhkan. Kiranya Tuhan memberkati dan kita mengucap syukur untuk Ibu Intiani ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Intiani yang sudah sembuh pasca sakit yang dialaminya Tuhan, dan Engkau sudah memberikan kesembuhan dan kekuatan untuk Ibu Intiani, supaya Ibu Intiani ini boleh melaksanakan pelayanan sebagai majelis di dalam gereja ini Tuhan. Oh Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa untuk kesehatan dan kesembuhan dari Ibu Intiani ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa sembah kami. Amin. Yang terakhir kita akan mengucap syukur untuk menutup persekutuan dari KW ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati setiap ibu-ibu yang ada di KWN Tuhan. Dan Engkau selalu menyediakan waktu bagi kami ya Tuhan untuk mengikuti persekutuan KW ini meskipun secara online ya Tuhan. Tetapi kami selalu setia ya Tuhan untuk
menyediakan waktu kami untuk ikut persekutuan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberikan kesehatan bagi setiap ibu-ibu yang ada di komisi wanita ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga tak lupa kiranya Engkau juga berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan ibu-ibu yang dialami saat pandemi ini. Tolong Bapa, kiranya Engkau membuka setiap pergumulan ibu-ibu ini untuk menaruh setiap segala perkara mereka di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan sendiri yang menjawab setiap pergumulan mereka. Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap seru doa mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, seruan kami pasti Kau dengarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk persekutuan-persekutuan selanjutnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah akhir dari persekutuan kita. Kiranya memberkati kita semua dan Tuhan berkenan atas persekutuan kita pada hari ini. Saya akan mengajak kita semua untuk mengakhiri persekutuan kita, tetapi saya ingin kita menyanyikan satu pujian yang mungkin pujian ini baru untuk beberapa kita, tapi mari kita sambil merenungkan liriknya. Satu-satunya yang kuandalkan, karena Dia adalah Tuhan yang selalu setia. Dia memiliki waktu-waktu yang selalu terbaik. Dia menjadi sandaran kita. Jadi biarlah ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, Dia menjadikan kita adalah umat yang dikasihinya, pilihannya, maka kita juga menjadi anak-anak yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan adalah satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena firman-Mu menjumpai kami, bahwa kami orang yang berdosa tidak mungkin akan mengenal Engkau, tetapi Engkau menampakkan diri-Mu kepada kami, menjadi pengingat akan dosa-dosa kami, menjadi penyelamat kepada kami yang mengalami kesulitan, dan yang menjamin kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang tidak kami ketahui keadaannya. Terima kasih ya Tuhan, kami memuliakan Engkau sebagai umat-Mu, dan tolonglah kami supaya pengharapan itu terus memberikan kami kekuatan untuk berjuang dalam kehidupan kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengakhiri persekutuan kami Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini hingga Tuhan datang kembali. Amin. Selamat hari Selasa dan selamat beraktivitas dalam sisa waktu ini dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Salam sehat ibu-ibu, mari kita berjuang bersama-sama menjaga imunitas tubuh kita, mempersembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai jumpa Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati.